Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Abdul Rosyad dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama tentang teori masyarakat tontonan dan efeknya dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang kedua yaitu tentang teori coordinated management of meaning dan contohnya. Menurut Guy Debord, masyarakat tontonan adalah masyarakat yang di dalamnya dan setiap sisi kehidupannya menjadi tontonan. Konsep masyarakat tontonan yang dikemukakan pertama kali oleh Debord, yang adalah seorang aktivis situasionalis internasional, mencoba membangun kritik atas dunia tontonan. Masyarakat tontonan menurutnya adalah suatu bentuk tampilan yang berupaya melakukan identifikasi melalui relasi sosial dari seluruh aspek kehidupan sosial manusia. Debord dalam bukunya mengatakan bahwa the spectacle is not a collection of image, but a social relation among people and mediated by image. Ia menekankan bahwa spectacle ternyata bukanlah kumpulan citra, tetapi suatu relasi sosial antara orang-orang yang dimediasikan melalui citra itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman atas tontonan tak bisa jika hanya dipahami semata-mata sebagai upaya penipuan secara material atau visualisasi seperti pada industri media. Namun, dunia tontonan adalah suatu pandangan dunia yang berhasil membangun ruang saat citra mendapatkan tempat yang istimewa yang telah dimaterialisasikan secara aktual. Untuk spektakel sendiri, unsur-unsurnya terdiri dari dua unsur, yaitu performer dan spectator. Performer adalah pihak yang menyajikan kepada kita suatu tontonan, sedangkan spectator adalah pihak yang mengonsumsi suatu tontonan tersebut. Debord mengatakan bahwa the present state in which social life is completely taken over by the accumulated products of the economy entails a generalized shift from having to appearing. Tontonan itu secara aktif mengubah interaksi dan hubungan manusia. Jadi, konsep yang dulunya ingin menjadi being, kemudian bergerak ke having atau memilikinya. Setelah melihat masyarakat tontonan ini, kita juga ingin menampilkan hal itu seperti pamer. Menurut Debord, sebenarnya dampak itu tidak hanya terjadi pada peningkatan ekonomi seperti penjualan yang lebih tinggi dari pihak kapitalis, tetapi ada juga dampak lain seperti keterasingan sosial. Media sosial sendiri telah berperan dalam masyarakat tontonan dengan menyediakan panggung yang baik untuk mewujudkan peran kita di atasnya. Konsep social aspect of spectacle kerap kali dikenal dengan pamer atau menunjukkan citra diri, seperti contoh ketika kita menonton film baru di bioskop lalu memfoto tiket tersebut dan mengupload ke sosial media lalu mengasih ulasan atau bintang. Itu termasuk masyarakat tontonan. Jadi sadar tidak sadar, setiap hari kita sedang menunjukkan diri kita atau show up ke seluruh dunia dengan tujuan apapun itu. Kita membiarkan diri kita dikonsumsi orang lain tanpa keberatan, selagi tidak mengganggu ruang publik dengan tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh. Ini tidak akan menjadi masalah. Semua orang bebas untuk menunjukkan citranya asalkan dengan cara yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori coordinated management of meaning dan contohnya dalam kehidupan nyata. Menurut Peace dan Cornan, orang-orang berkomunikasi berdasarkan aturan, tetapi juga dalam menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita. Para pengguna teori ini menyebutkan bahwa diri mereka sebagai pembangun sosial karena berasumsi bahwa dunia sosial itu tidak ada begitu saja, tetapi sesuatu yang diciptakan, dibangun, atau dikonstruksi. Untuk asumsi, teori ini memiliki tiga asumsi, antara yang pertama yaitu coordinative management of meaning, penting dalam komunikasi karena manusia hidup dalam komunikasi itu sendiri. Menurut Peace, komunikasi akan dan selalu menjadi lebih penting bagi manusia dari yang seharusnya. Dan yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Kemudian yang ketiga, coordinated management of meaning berkaitan dengan cara orang mengendalikan percakapannya. Untuk konsep penting, teori ini memiliki 6 konsep penting, antara yang pertama adalah isi. Isi yaitu langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi sebuah makna.
Selanjutnya, yang kedua yaitu tindak tutur, yaitu tindakan yang kita lakukan melalui beberapa. Selanjutnya yang kedua yaitu tindak tutur, yaitu tindakan yang kita lakukan melalui berbicara, misalnya bertanya, memberikan pujian atau mengancam. Selanjutnya yang ketiga yaitu episode, merupakan rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhir yang jelas. Selanjutnya yang keempat, hubungan, yaitu dua orang saling menyadari potensi dan batasan mereka sebagai mitra dalam sebuah hubungan. Yang kelima, naskah kehidupan. Naskah kehidupan yaitu kelompok-kelompok episode di masa lalu atau masa kini yang menciptakan suatu sistem makna yang dapat dikelola bersama dengan orang lain. Selanjutnya yang keenam yaitu pola budaya, yaitu gambaran mengenai dunia dan bagaimana hubungan seseorang dengan hal tersebut. Teori ini dapat dicontohkan dalam suatu peristiwa yang pernah saya alami. Suatu hari saya sedang mengantarkan sebuah makanan ke rumah tante saya. Kemudian saya ke rumah tante disambut dengan baik olehnya. Kemudian saya dipersilahkan duduk sebentar di ruang tamu dan mengobrol kecil dengan tante saya. Awalnya basa-basi dengan saya, kemudian tante bertanya, "Yan, kamu kuliah di mana, Yan?" Jadinya saya menjawab, "Di Unisula, Tante." Tante membalas, "Oh, katanya kemarin daftar di Unip ya, kok nggak lolos?" Saya seketika diam sejenak lalu menjawab, "Mungkin belum rezekinya, Tante. Saya coba di Unisula dulu yang deket-deket dan terjangkau biayanya. Kuliah di mana saja kan tergantung orangnya, Tante." Tante menyaut, "Tapi kan kualitasnya beda ya." Tante, saya izin pulang dulu ya. Masih ada tugas kuliah yang belum saya kerjakan. Titip salam ke Om ya." Saya yang tidak nyaman dengan pertanyaan itu kemudian mengalihkan obrolan kami dengan saya izin pamit karena ada tugas kuliah yang belum saya kerjakan. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan tentang teori social spectacle atau masyarakat tontonan dan teori coordinated management of meaning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.